Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita ya. Kemarin Bapak tidak sempat bisa mengisi yang kemarin karena ada acara ya di jurusan. Baik, langsung saja ya. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kali ini Bapak akan membahas tentang kredibilitas ya. Baik, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang kredibilitasnya. Kredibilitas ini berasal dari bahasa Inggris ya, credible, yang artinya dapat dipercaya. Nah, sebuah bisnis yang dijalankan oleh perusahaan itu dapat terus berjalan sampai dengan saat ini ketika para pihaknya tersebut memiliki kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Para pihak ini banyak ya, mulai dari konsumen, kemudian penyuplai, pemerintah, dan lain sebagainya. Ketika mereka semua itu masih mempercayai sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut akan terus berjalan. Ketika konsumen masih percaya tentang produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, ya maka perusahaan tersebut akan dapat terus berjalan. Gitu ya. Konsumen yang percaya akan membeli produk yang sesuai. Ya. Jadi kepercayaan atau kredibilitas ini cukup penting dalam perkembangan sebuah perusahaan. Ya. Nah, kredibilitas ini dibangun sejak lama ya, sejak perusahaan tersebut berdiri itu sudah mulai dibangun kepercayaan publiknya, kepercayaan terhadap berbagai macam pihaknya. Mereka menciptakan produk yang baik, produk yang berkualitas dalam rangka menjaga kepercayaan para konsumen ya. Dan ini akan menjadi citra perusahaan atau menjadi nama baik sebuah perusahaan. Jadi nama baik sebuah perusahaan dimulai sejak perusahaan tersebut mulai berdiri dan terus dipertahankan sampai kapanpun, gitu ya. Seperti contohnya Aqua ya, jadi apapun merek air minum dalam kemasannya, AMDK-nya akan disebut Aqua ya. Ini orang-orang sudah begitu percayanya ya. Jadi Aqua ini sudah punya kredibilitas yang cukup tinggi sejak beberapa tahun yang lalu sampai dengan sekarang masih terus bisa menyediakan air minum dalam kemasan yang berkualitas baik ya. Jadi dia menjadi salah satu menjadi pelopor ya air minum dalam kemasan, sehingga apapun mereknya disebut Aqua gitu ya, ada Aqua gitu, padahal mereknya Ramadan, mereknya lain dan sebagainya sejak lama ya, sejak pertama kali berdiri ya. Nah, untuk bisa membentuk kredibilitas atau kepercayaan konsumen, kepercayaan publik, diantaranya adalah beberapa yang bisa dilakukan atau unsur-unsur yang dapat membentuk kredibilitas tersebut. Diantaranya adalah pertama keahlian ya. Jadi semakin banyak para ahli yang bekerja di sebuah perusahaan tersebut, expertise ya, tentu itu akan membuat konsumen semakin percaya tentang produk tersebut, gitu ya. Seperti misalkan Aqua tadi, itu dia sudah menerapkan produksi inline, jadi pemrosesan air dan pembuatan kemasan dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Jadi dia bikin botol Aquanya itu bersamaan dengan dia memproses airnya. Kan air nanti diambil dari sumbernya dan diproses demikian rupa melalui pengecekan dan segala macamnya. Kemudian di saat yang bersamaan juga dia membuat wadahnya, tempatnya, jadi begitu tempatnya jadi langsung diisi air. Jadi minim banget campur tangan manusia di sana, yang artinya untuk menghindari terjadinya kontaminasi dan seterusnya ya. Jadi berbeda mungkin dengan produksi air minum yang lain, ketika wadahnya itu diproduksi duluan, kemudian nanti setelah wadahnya jadi disimpan di gudang, nanti setelah air minumnya jadi baru kemudian diisi dan sebagainya. Itu ada kemungkinan nanti terkontaminasi selama waktu penyimpanan tersebut. Nah, Aqua itu sudah menerapkan produksi inline, jadi mereka sudah menunjukkan keahlian atau expertise mereka dalam hal produksi air minum. Kemudian unsur-unsur pembentuk yang lainnya adalah kompeten ya, jadi telah teruji ya.
semakin teruji suatu produk ya, yang dihasilkan sebuah perusahaan, tentu akan semakin membentuk kepercayaan publik ya, bahwa produk ini telah teruji. Jadi kita percaya untuk mengkonsumsinya ya, mendapatkan penghargaan. Salah satunya adalah namanya Proper Emas yang dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Ini dalam hal pengolahan limbah ya. Jadi perusahaan Aqua ini dalam barangan mereka benar-benar menjaga lingkungan yang ada di sekitar. Mereka kehadiran mereka di alam ketika mereka mencari sumber air itu tidak merusak lingkungan. Mereka mendapatkan penghargaan tertinggi ya dari Kementerian Lingkungan Hidup yaitu namanya Proper Emas. Ini menunjukkan pengolahan limbahnya dan mereka tidak mencemari lingkungan, produk-produknya baik dan seterusnya, bahkan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Kemudian tidak kalah pentingnya lagi adalah komunikasi ya, di mana Aqua ini, perusahaan Aqua ini menyampaikan berbagai macam pesan-pesan positif ya untuk para konsumennya, sehingga membuat konsumen-konsumen tersebut semakin percaya untuk mengkonsumsi air minum tersebut ya. Salah satunya dulu beli 1 liter air, nanti 10 liter air bersih, bahwa Aqua ini ikan keuntungan tersebut sosialnya kepada masyarakat untuk penyediaan titik. Nah, itu dengan komunikasi ini bisa termasuk juga ke masyarakat secara umum ya, penghargaan dari Kementerian Pro. Nanti perusahaan Aqua itu tidak masalah ya. Kenapa? Karena mereka sudah benar-benar memperhatikan oleh kehadiran pabrik tersebut, justru kenapa wilayah desa kami tersebut tidak diampuni seperti itu. Termasuk tergugah hatinya untuk agar bisa membantu, cukup dia bisa berbicara dengan hati. Pak lanjutkan ke komunikasi. Silakan ada komentar atau Bapak lanjutkan. Oke, baik, Bapak lanjutkan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi ya. Tadi salah satu unsur pembentuk dalam kredibilitas tersebut adalah adanya selain kompetensi, kemudian keahlian adalah komunikasinya. Nah, komunikasi ini penting ya dalam membentuk kredibilitas sebuah perusahaan. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah penyampai pesannya ya. Orang yang melakukan komunikasi tersebut ya, penyampai pesannya adalah memang orang-orang yang berpengalaman ya. Salah satu contohnya adalah ini air minum dalam kemasan mineral ya. Mereka menggunakan Dr. Reza ya. Dr. Reza yang kemarin sempat menjadi juru bicara COVID-19 ini. Nah, ini memang orang-orang yang sudah berpengalaman. Dia adalah seorang dokter yang kemudian menyampaikan pesan atau menjadi brand ambassador daripada air minum dalam kemasan mineral ini ya, sehingga konsumen yang melihat akan semakin percaya ya, ternyata ini dokter pun menyarankan untuk minum air putih merek tertentu, kira-kira seperti itu ya. Kemudian dari kompetensi tertentu ya, seperti yang Bapak jelaskan barusan, dokter ya, dimana dokter ini kan benar-benar orang yang sangat memperhatikan sisi kesehatan ya. Mereka kemudian meminum air minum tertentu, ini juga bisa membentuk kepercayaan publik tadi ya, jabatan atau profesi tertentu. Kemudian termasuk usia ya, tentu saja ya, usia dewasa menunjukkan senioritasnya ya. Tidak mungkin kalau kemudian ini iklan di mineral ini katakan oleh anak-anak gitu ya, tentu ya, tidak akan terlalu dipercaya gitu. Tapi kalau orang dewasa yang sudah senior, sudah berpengalaman, itu akan semakin membentuk kepercayaan publik tersebut ya. Nah, nanti menyesuaikan ya dengan produk atau iklan yang disampaikan. Kalau produk anak-anak ya tentu saja usia anak-anak ya, dan menunjukkan bahwa anak-anak kalau mengkonsumsi produk tertentu ini aman untuk anak-anak. Nanti kalau untuk orang tua misalnya ya, seperti susu untuk orang tua ya nanti tua kira-kira seperti itu. Kemudian termasuk jenis kelamin ya, jenis kelamin juga bisa menjadi salah satu unsur pembentuk kepercayaan dalam komunikasi ya. Misalkan ini iklannya mineral ya, oleh ibu-ibu yang lagi hamil gitu ya. Ini menunjukkan bahwa air minum ini aman dikonsumsi oleh wanita atau ibu hamil gitu ya. Nah, ini penting ya untuk menunjukkan bahwa air minum tersebut aman dikonsumsi. Gitu. Kemudian termasuk cara berpakaian yang menunjukkan identitas tertentu seperti misalkan menggunakan hijab gitu ya. Ini apa namanya? Iklannya dilakukan pada saat bulan Ramadan ya. Jadi untuk menunjukkan identitas tertentu bahwa air minum ini dapat dikonsumsi oleh umat muslim, yang artinya air minum tersebut halal gitu ya. Nah, itu secara tidak langsung merupakan cara berkomunikasi ya sebuah perusahaan melalui iklan-iklan yang ada. Jadi mereka tidak menyatakan secara langsung bahwa produk yang mereka punya itu halal, tapi cukup dengan menunjukkan aktor atau aktris yang ada itu menggunakan hijab dan kemudian ditayangkan pada bulan Ramadan untuk menunjukkan bahwa produk tersebut memang aman dikonsumsi oleh umat muslim dan halal ya. Jadi komunikasi yang digunakan adalah komunikasi tidak langsung ya. Nah, ini salah satu pembentuk juga ya, kredibilitas atau kepercayaan perusahaan tadi ya, cara berpakaiannya. Kalau misalkan yang ini juga yang Resta ini kan cara berpakaiannya seperti cara berpakaian seorang dokter, yaitu juga menunjukkan identitas tertentu.
Kemudian tentu saja cara berbicara ya, cara menyampaikan pesan-pesan tersebut, cara menyampaikan iklan-iklan tersebut disampaikan dengan cara yang baik, jelas ya, sehingga konsumen mengetahui dengan betul seperti apa sih yang ada di tersebut. Nah, ini ya iklannya, Aqua versus Le Mineral ya. Kalau Aqua menggunakan Raisa, sedangkan Le Mineral menggunakan Raisa ya. Antara Aqua dan Le Mineral. Oke, sampai sini ada komentar, silakan sebelum Bapak lanjutkan. Ada yang lebih memilih Raisa atau Raisa? Oke, kita lanjutkan. Oke, Bapak, ini waktunya jam. Oke, Bapak absen. Sudah bilang ya, kita mulai dari kelas A. Oke, kita absensi terlebih dahulu ya. Oke, Aditya Chandra Sulaiman. Pak, kenapa cari suara? Halo, Bapak bisa dengar? 805 234. Oke, Aditya Chandra Sulaiman ada ya. Faisal, Muhammad ya. Selanjutnya Nur Saryana. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Astani. Hadir, Pak. Oke. Liana. Alia Nusa Doni. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Selanjutnya Marlina. Hadir, Pak. Juliana ada ya? Pak. Ya, oke. Hadir, Pak. Hadir. Lestari. Oke, hadir. Lalu Hadir, Pak. Iya, Pak Liana. Pak Liana hadir. Hadir, Pak. Lagi di jalan gitu ya. Purwatul Usko. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Abdul Ivan. Abdul Ivan. Oke, Liana hadir. Abdul Ivan Irawan. Abdul Ivan. Gimana ya? Min. Oh. Oke, Rizky Dwiks kita juga hadir ya. Rahmat Hidayat. Hadir, Pak. Hadir. Dwi Nur Atika. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Ulian Balatul Hasbi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Dwi Nur Atika hadir. Oke. Dwi Nur Nurul Mu'ana. Hadir, Pak. Hadir. Dwi Nurul Mu'ana hadir. Hartina. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Andi Wahyu. Andi Wahyudi sudah ada. Muhammad Kirul Pak, hadir. Oke. Marianti. Marianti. Hadir, Pak. Darmalasara Agustina. Sirikana dan Merino. Darma- Malah. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Bapak. Muhammad Loksan Nuril. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mi'atun Hasanah. Hadir, Pak. Yang sudah absen matikan mikrofon. Oke, yang lain mohon di mute ya biar tidak mengganggu ya. Oke. Siapa tadi? Rinda Suswati. Hadir, Pak. Rinda. Hadir, Rida, Pak. Samaan sama ini ya, Darmala ya. Bareng ya. Lalu Muhammad Saukat Rudi Gempar. Lalu Muhammad Saukat Rudi Gempar. Lalu Muhammad Saukat Rudi Gempar, nggak ada. Diani Lestari. Hadir, Pak. Diani Lestari. Hadir. Subuhus Salam. Hadir, Pak. Hadir. Arif Budiman Firmansyah. Arif Budiman Firmansyah. Tidak ada. Muhammad Abdi Pratama. Muhammad Abdi Pratama. Tidak ada juga ya.
Oke, yang kelas A yang tidak hadir adalah Muhammad Faisal, kemudian Abdul Ivan Irawan. Abdul Ivan Irawan tidak ada. Andi Wahyudi, Marianti, lalu Muhammad Saukat Rudi Gempar, Arif Budiman Firmansyah, Muhammad Abdi Pratama. Ada yang belum disebut namanya? Gempar tadi perasaan hadir, Pak. Mana? Gempar Pak, hadir Pak. Andi juga hadir tadi Pak. Oke, baik. Boleh, Pak. Oke, ada yang belum disebut namanya yang kelas A? Gempar Pak, keluar masuk soalnya. Oke, Gempar sudah ya. Sudah tidak keluar. Kasih ya. Oke, sekarang yang kelas B. Muhammad Diki Wahyudi. Muhammad Diki Wahyudi. Tidak ada. Faizul Ikram. Faizul Ikram tidak ada. Nur Salimah. Hadir, Pak. Hadir. Nur Laili Anjani. Nur Laili Anjani. Nur Laili Anjani tidak ada. Muhammad Haji Zamzami. Muhammad Haji Zamzami. Muhammad Haji Zamzami. Ardian Asari. Hadir. Sinta Arsi Julianti. Sinta Arsi Julianti. Sinta Arsi Julianti. Lita Lestari. Lita Lestari. Lita Lestari nggak ada. Prawira Hadir Berkala. Pak. Anda semangat. Hadir. Duduk Batak. Lalu Jafar. Hadir Pak, hadir. Ya, hadir. Hamdun Ahmad. Hamdun Ahmad. Hamdun Ahmad tidak ada. Kandi Famunityah. Hadir, Pak. Hadir. Oke, baik. Rosiana. Pak. Rosiana adalah Fauzi. Hadir, Pak. Oke, barang ya. Hadir. Ya, barangan, Pak. Nurul Hidayah. Nurul Hidayah. Nurul Hidayah. Hadir, Pak. Hadir. Oke, hadir. Indah Aulia Anjani. Indah Aulia Anjani. Aulia tidak ada ya. Novia Ardani. Hadir, Pak. Novi Ardani hadir. Oke. Vita Rahmasari. Hadir, Pak. Hakim nggak boleh. Neneng Hadir, Kandasi. Pak. Fauzi Gandang. Hadir, Pak. Hadir saya. Erniwati. Erniwati hadir. Harti Hadir, Putri Pak. Ayu. Roswina Atswari. Roswina Atswari. Hadir. Oke. Hadir, Pak. Oke, baik. Tidak hadir adalah Muhammad Diki Wahyudi, Faizul Muhammad Haji, Indah Aulia Hadir, Pak. Anjani, Indah Aulia Atswari ada. Roswi. Roswina ada ya. Disebut namanya yang kelas B, belum disebut namanya yang kelas B. Muhammad Diki Wahyudi, Zamzami, Sinta Rahmat, Rita sama Sinta dia. Sinta. Sinta ikut Bambang Sinta. Oke, sudah semua ya. Selesai. Oke, baik ya, kita lanjutkan materinya. Jadi tadi ada aqua dan le mineral ya, di mana aqua ini menggunakan brand ambassador Raisa dan le mineral ini menggunakan brand ambassador Raisa ya, Dr. Raisa ya. Bapak Roswina hadir, Pak. Ya, Roswina hadir ya, sudah Bapak catatnya.
Nurlili Anjani juga hadir Pak. Ada sini. Siapa? Nurlili Anjani hadir Pak. Oke. Yang lain mikrofonnya matikan. Oke, ada yang baru hadir lagi, silakan. Roswina sama Nurlaidi Anjani ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan masuk kepada yang namanya teknik persuasif. Nah, teknik persuasif ini adalah kemampuan membujuk ya atau mempengaruhi orang lain agar setuju dengan kita ya untuk mengikuti arahan-arahan yang kita lakukan ya. Nah, ini bisa digunakan pada banyak sekali hal ya, termasuk kalau dalam hal bisnis ya, bagaimana sebuah perusahaan bisa membujuk atau mempengaruhi para konsumennya agar kemudian dapat membeli produk-produk yang dikeluarkan. Nah, kalau itu memang sebuah perusahaan, maka tujuannya adalah agar konsumen dapat membeli produk tersebut ya, atau istilahnya closing penjualan. Nah, teknik persuasif ini atau bagaimana sebuah perusahaan dapat kemudian menjual produknya dan closing penjualan tersebut itu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Jadi ada banyak cara yang bisa dilakukan perusahaan dalam rangka membujuk atau mempengaruhi konsumennya agar kemudian membeli barang-barang yang diproduksinya ya. Nah, beberapa cara yang dilakukan adalah pertama mengidentifikasi lawan bicaranya ya. Nah, identifikasi lawan bicara ini penting ya ketika nanti bagian penjualan sebuah perusahaan ingin melakukan persuasif, ya, ingin melakukan pembujukan terhadap konsumennya tersebut, dia akan coba mengidentifikasi ya apakah konsumennya ini wanita atau pria gitu ya. Nah, kalau wanita memang dia lebih cenderung lebih condong atau lebih memilih model atau variasi produknya. Jadi kalau menjual barang-barang, maka yang dijelaskan terlebih dahulu adalah model atau variasi produknya. Ini tas warnanya ini, kemudian modelnya seperti ini dan seterusnya. Tapi kalau kemudian konsumennya laki-laki, maka akan lebih memilih fungsinya. Jadi dijelaskan bahwa tas ini memiliki berbagai macam fungsi, seperti dapat menyimpan ini dan seterusnya. Gitu ya. Juga ada informasi. Oke, yang lain mohon Bapak dulu ya. Yang kedua adalah ketersediaan barang dan informasi ya. Jadi penting untuk kemudian dapat melakukan teknik persuasif tersebut dengan menyediakan berbagai macam informasi tentang produk tersebut ataupun ketersediaan barangnya seperti apa. Misalkan menyediakan katalog, ya katalog ini adalah brosur barang tersebut seperti apa ya, kalau ada fotonya, kalau ada sampel produknya bagus, kemudian kalau ada sekalian daftar harganya. Jadi konsumen bisa langsung melihat ya barang apa yang dia inginkan dan pada akhirnya nanti lebih memudahkan untuk melakukan closing penjualan tersebut ya. Halo. Kemudian yang bicara yang jelas dan mudah dipahami ya. Jadi memang seorang bagian penjualan yang akan melakukan penjualan kepada konsumen tersebut diharapkan untuk dapat berbicara dengan sangat jelas dan mudah dipahami ya. Jadi sangat dihindari untuk penggunaan istilah-istilah asing yang sulit dimengerti, yang misalkan menjelaskan sesuatu, menjelaskan mobil ini spesifikasinya ini bukan bahasa dihindari ya, agar konsumen yang awam itu dapat mengerti. Selanjutnya, yang lain mohon tenang ya. Kemudian desain ruangan yang memadai, ya, buat konsumen percaya dan lebih mudah untuk dapat dipersuasi tadi ya. Jadi desain ruangan yang menarik, ya, desain ruangan yang seperti ada di foto ini, bagaimana mereka mendesain ruangan beserta menaruh beberapa contoh-contoh produk mereka seperti produk-produk mobil di sana. Nah, ini tentu akan lebih membuat konsumen tersebut percaya bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang menjual mobil dan pada akhirnya nanti lebih mudah untuk melakukan penjualannya.
Ini terlihat sederhana memang, tapi banyak sekali beberapa perusahaan yang desain ruangannya biasa saja dan tidak menunjukkan atas dari perusahaannya. Perusahaan ini itu harus diperhatikan. Kemudian tentu saja adalah bahasa tubuh yang baik, ya, di mana setiap bagian penjualan tersebut harus mudah tersenyum, menyapa, ya, berjabat tangan, ya, untuk tanda persetujuan, kira-kira seperti itu. Kemudian cara yang selanjutnya adalah tidak lupa melakukan yang namanya follow up, ya, atau tindak lanjut. Ya. Jadi setelah nanti konsumen tersebut selesai bertanya-tanya tentang produk dan segala macamnya, itu langsung diarahkan ke penjualan produknya. Ya. Jadi langsung diarahkan, Bapak mau beli produk yang mana, Pak? Langsung kami buatkan pesanannya, ya. Jadi langsung di follow up, langsung ditindaklanjuti, ya. Atau nanti kalau konsumennya mungkin mau langsung pergi, ya, kita bisa menyimpan nomor kontaknya dan nanti di kemudian hari akan kita hubungi kembali untuk menanyakan kembali bagaimana tindak lanjutnya dari kegiatan yang dilakukan sebelumnya. Ini sangat penting banget, ya, karena banyak perusahaan yang kurang melakukan ini, ya, tindak lanjutnya. Jadi sekedar konsumen datang ke sana nanya-nanya kemudian selesai, gitu, ya. Tidak ada tindak lanjutnya, ya, Pak. Tindak lanjut ini penting, ya, karena untuk mengarahkan konsumen langsung kepada penjualan produk tadi. Kemudian yang ketujuh adalah menawarkan solusi, ya. Jadi penting dalam teknik persuasif ini kita menawarkan solusi. Solusi yang dimaksud adalah jika memang nanti stok barangnya kosong, maka kita bisa menawari jenis barang yang lain. Kalau memang tidak diproduksi pada saat itu, kita bisa menawarkan mungkin di hari yang lain, gitu, ya. Kalau kita tidak bisa menggunakan ekspedisi atau pengiriman tertentu, mungkin kita menawarkan ekspedisi atau pengiriman yang lain. Jadi konsumen yang datang tidak kecewa, ya. Jadi apapun keluhan-keluhan atau komplain yang dialami, kita bisa memberikan solusinya. Gitu. Nah ini, ya, uang muka atau DP, ya, down payment istilahnya, ya. Ini adalah salah satu teknik persuasif yang cukup efektif, ya, dalam mengikat calon konsumen, ya. Jadi perusahaan-perusahaan dalam ketika dia mau mengikat konsumennya agar konsumen tersebut berbelanja di perusahaannya, tidak hanya sekedar bertanya-tanya, nanya barang dan seterusnya, mereka akan mengarahkan kepada adanya uang muka atau tanda jadi. Gitu. Jadi ketika nanti mereka sudah tanya-tanya produknya, mereka sudah pesan, kalau tidak ada uang mukanya, cenderung konsumen nanti akan bisa beralih ke perusahaan lain. Ya, tapi kalau sudah ada uang mukanya, udah ada tanda jadinya, udah ada pengikatnya, besar kemungkinan konsumen tersebut akan balik lagi ke perusahaan kita, ya, untuk melunasi sisa yang tadi. Nah, jadi uang muka ini digunakan oleh perusahaan untuk mengikat si calon konsumen tadi, ya, agar tidak ke perusahaan lain. Kayak seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan sebelum Bapak lanjutkan. Ada pertanyaan, silakan. Saya mungkin, Pak. Oke, silakan. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan dunia pemasaran, apakah di dunia pemasaran itu berarti, Pak, banyak trik dan manipulasi, gitulah bahasanya, dalam penjualan sebuah produk agar mendapatkan perhatian dari konsumen. Apakah itu merupakan sebuah statement dari perusahaan itu sendiri atau atau merupakan sebuah jalan nanti untuk mencapai keberhasilan ke depannya, gitu, Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, ya, trik atau manipulasi dalam manajemen pemasaran, ya, apakah itu beretika atau tidak, gitu, ya. Nah, trik atau manipulasi dalam dunia pemasaran ini memang lazim digunakan oleh hampir setiap perusahaan, ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaannya apakah itu beretika atau tidak adalah tergantung trik atau manipulasi yang digunakan, ya. Selama memang trik-trik tersebut masih tidak merugikan konsumen, begitu, ya, maka masih dibolehkan dan masih sangat beretika. Jadi kata kuncinya adalah pada apakah konsumen dirugikan atau tidak, gitu, ya. Misalkan kayak dia menjual sesuatu, di fotonya bagus banget, ternyata produk aslinya jelek, ya. Ini kan merugikan konsumen. Maka trik ini itu jelas tidak boleh, ya. Tapi trik-trik lain yang misalkan seperti trik menempatkan barang di supermarket, nih. Kalau menempatkan barang di supermarket, kalau Anda lihat, Anda pergi ke supermarket, produk-produk anak-anak seperti permen dan lain sebagainya yang untuk anak-anak itu
disimpan di etalase yang tingginya itu sama dengan tinggi anak-anak. Gitu. Jadi umpama tinggi anak-anak itu sekitar 1 meter ya, maka permen-permen anak-anak itu sengaja dipajang sama dengan setara dengan matanya anak-anak, gitu, kira-kira setinggi 1 meter gitu ya. Sehingga nanti anak-anak yang datang itu langsung bisa melihat permen tersebut dan pada akhirnya terjual. Tapi kalau produk-produk dewasa, misalnya kalau Anda lihat produk-produk rokok itu kan disimpan di etalase paling atas biasanya. Karena memang untuk orang-orang dewasa ya, jadi tinggi orang dewasa nanti menentukan. Nah, itu salah satu trik juga untuk barang-barang tersebut mudah terlihat oleh calon konsumennya, gitu ya. Kalau trik yang seperti itu ya masih dibolehkan selama dia tidak merugikan konsumen. Atau misalkan barang-barang yang disusun, barang-barang yang paling depan adalah barang-barang yang sudah agak lama gitu ya, jadi kemudian barang-barang yang baru nanti di agak belakangnya. Jadi maksudnya adalah supaya barang-barang tersebut berrotasi, berputar ya. Jadi barang-barang yang lama tentu saja yang belum kadaluarsa ya, barang yang lama itu akan terjual lebih dahulu ya, karena konsumen yang datang kan akan langsung mengambil barang yang ada di paling depan. Nah, itu salah satu trik juga yang masih dibolehkan karena tidak merugikan konsumen gitu ya. Demikian seperti itu ya. Ada komentar silakan. Berarti intinya yang penting laku sudah Pak ya, apa yang kita jual. Iya, yang penting laku. Yang penting tidak merugikan konsumennya. Nah, gini Pak, terima kasih. Baik, ada pertanyaan yang lain silakan. Yang lain ada pertanyaan? Persilakan tentang kredibilitas ini. Kalau tidak ada, Bapak tutup ya. Karena materinya sudah sampai sini. Demikian, terima kasih ya, kepercayaan atau trust yang membuat bisnis dapat terus berjalan ya. Baik, demikian perkuliahan kita. Nanti untuk kuliah selanjutnya setelah Jumat ya tadi ya. Karena sebelum Jumat katanya terlalu mepet ya. Oke, sampai ketemu nanti di perkuliahan pengganti ya. Setelah Jumat jam 13.30 kita akan ketemu lagi untuk membahas materi selanjutnya ya. Untuk sekarang cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.